Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana hari ini ya kita dapat mencari Tuhan di ibadah bukan karena kehebatan kita semuanya. Ini merupakan suatu anugerah bagi kita untuk kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Amin. Dan biarlah di pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama tunduk, kita sama-sama dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar yaitu di dalam Injil Yohanes yang tidak asing lagi, ya, sangat mudah dan itu yang dihafal oleh banyak orang Kristen, yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Amin. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sudah semua mendapat? Amin. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di sini dengan jelas sekali ya dijelaskan oleh Yohanes, ya, muridnya Tuhan Yesus, ya, dengan jelas apa yang menjadi tujuan, ya, tujuan Allah, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya. Tujuan yang paling besar, ya, yang Tuhan kerjakan ketika Dia turun ke dalam dunia, ketika Dia mengambil rupa sebagai manusia yang kita sebut dengan nama Yesus Kristus, dan Dia dilahirkan, dibesarkan, pada akhirnya Dia harus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, ya. Kebanyakan orang tahu bahwa, ya, tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk yang namanya menebus manusia, ya. Karena setiap kesalahan dan dosanya manusianya yang ditebus. Memang itu benar, ya, tapi belum sepenuhnya benar, ya. Di sini dengan jelas dikatakan, ya, bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus itu akan mengaruniakan yang namanya hidup yang tidak binasa, ya. Ketika ada orang percaya, maka di sini janji Tuhan, tujuan itu adalah beroleh hidup yang kekal. Kebanyakan orang beranggapan hidup yang kekal itu masuk dalam surga. Ingat, masuk neraka juga hidup yang kekal. Masuk neraka juga hidup yang kekal, selama-lamanya di neraka. Tidak pernah mengalami kematian. Tidak pernah, ya. Itu yang terjadi, ya. Kita harus benar-benar, ya, sama-sama belajar, ya, apa sih tujuan agung, ya, Yesus rela datang ke dalam dunia ini, ya. Supaya apa? Supaya hanya setiap orang yang percaya yang beroleh hidup yang kekal. Karena hidup kita di dunia ini sementara, daging kita kembali lagi ke dalam kubur, kembali lagi menjadi debu tanah, akan kembali lagi menjadi debu tanah. Sedangkan roh kita bersifat kekal. Ya, itu yang terjadi. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal ke-17, apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal itu? Mari kita sama-sama membacanya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 2 dan 3. Semua sudah menemukan? Amin. Kita akan baca bersama-sama 2, 3.
sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud buat apa Yesus Kristus turun ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Kembali lagi pulang ke rumah Bapaknya di sorga. Inilah tujuan agung, tujuan mulia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat mengenal Allah yang adalah satu-satunya yang benar. Mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus. Itulah tujuan yang paling agung. Tuhan menginginkan ketika kita sudah percaya atas kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menjadikan Dia adalah juru selamat kita. Berarti apa? Berarti kita punya tujuan. Kita punya tujuan yang nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahwa tujuan kita harus sama seperti tujuan Tuhan Yesus. Tujuan kita harus sama seperti Bapa di sorga, yaitu mengenal. Mengenal yang namanya Allah itu cuma satu yang benar. Allah itu cuma satu, dan mengenal Yesus yang diutus. Itu yang terjadi. Itulah yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan. Itulah adalah prestasi. Manusia akan beroleh prestasi yang paling tinggi ketika dia dapat mengenal Allah. Itulah prestasi yang paling tinggi. Prestasi yang paling tinggi bukan kita dapat dunia ini, bukan. Kita dapat harta benda dunia ini yang begitu banyak. Kita dapat kepintaran, kita dapat hikmat, kita dapat kuasa. Itu bukan prestasi yang tertinggi yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Namun prestasi yang tertinggi ketika kita dapat mengenal Allah. Itu prestasi yang paling tinggi. Itulah sesuatu yang paling berharga. Paling berharga. Coba, kalau kita mencari yang namanya batu yang paling berharga adalah batu berlian, batu intan. Sulit nggak dapatkannya? Sulit nggak dapatkannya? Sulit sekali untuk mendapatkan. Masih lebih gampang cari emas daripada cari intan permata. Kenapa? Karena batu itu adalah batu yang sangat berharga. Makanya sulit sekali orang untuk dapat menemukannya. Ketika dia berusaha mencari-carinya, begitu sulit. Begitu juga sesuatu yang berharga bagi kita, apakah itu? Sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita apa itu? Ingat, uang dalam sekejap bisa habis. Kesehatan dalam sekejap bisa habis. Itu yang terjadi. Itu bukan sesuatu yang berharga, tetapi Tuhanlah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Kenapa? Begitu sulit. Itu yang terjadi. Untuk kita mengenal orang saja harus perlu usaha. Apalagi mengenal Tuhan yang tidak terlihat. Mengenal Tuhan yang tidak terlihat itu begitu sulit. Tapi kalau kita dapat mengenal Tuhan yang tidak terlihat, itulah kita sudah dapatkan lebih dari permata. Kita sudah dapatkan segala-galanya di dalam hidup ini. Ketika kita mengenal pribadinya. Itu yang terjadi. Di ayat 1 dikatakan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata kepada Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu terjadi.
mengenal Tuhan sama saja kita sedang dipermuliakan. Amin. Itu yang terjadi. Amin. Amin. Ketika kita makin mengenal Tuhan, kemuliaan itu makin bersinar di dalam hidup kita. Amin. Itu yang terjadi. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kemuliaan di dalam hidup kita. Yaitu melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kemuliaan. Dia ada di dalam hidup kita supaya apa? Supaya dia menolong, membantu kita, supaya kita dapat mengenal Allah adalah satu-satunya yang benar. Amin. Itu yang terjadi. Kalau kita tidak dapat mengenal Tuhan, maka apa? Tindakan kita yang kita lakukan akan salah terhadap Tuhan. Itu yang berbahaya. Tindakan kita terhadap Tuhan salah. Untuk menilai Tuhan itu salah. Itu yang terjadi. Tuhan itu serius sekali supaya manusia itu benar-benar dapat mengenal Tuhan. Itu yang terjadi. Saking seriusnya, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Saking seriusnya, di ayat 23 pasal yang ke-7, Matius pasal ke-7 ayat 23, saya akan membaca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saking seriusnya yang namanya pengenalan akan Tuhan itu, ketika pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia mencari apa? Dia mencari apakah ada orang yang benar mengenal dia. Amin. Itu dia akan berterus terang. Dia akan berterus terang. Berterus terang apakah kita ini benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan mengenal. Ingat, Tuhan melihat kita tidak ada yang tersembunyi. Amin. Tuhan melihat kita tidak ada yang tersembunyi. Dia maha tahu. Tapi kalau soal mengenal itu adalah soal hubungan. Hubungan yang semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Hubungan, bagaimana kita tidak pernah ketemu Tuhan dalam gereja, dalam berdoa, dalam baca Alkitab. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin? Kebanyakan kita ini hanya sekedar pengen tahu. Kita harus punya yang namanya rasa penasaran. Pengen cari tahu. Kita ini pengen cari tahu itu tingkatnya tinggi. Tapi kalau sudah tahu, sudah. Itulah manusia. Manusia itu sangat penasaran. Tetapi ketika dia sudah tahu, sudah. Itu yang terjadi. Banyak manusia itu hanya mengakui bahwa aku kenal dia. Tapi ketika dibalikan bahwa orang tersebut ditanya apakah kenal kita, gak enak kan rasanya ketika orang itu berkata aku gak kenal dia. Gak enak. Sakitnya minta ampun. Itulah yang Tuhan katakan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita beranggapan kita pasti masuk surga. Kita beranggapan, wah, aku kenal Tuhan, setiap hari aku baca Alkitab, bahkan aku bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Saking rajinnya baca Alkitab. Tetapi pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, apa kata Tuhan Yesus? Enyala, aku tidak mengenal engkau. Malunya minta ampun, ketolongan malunya. Penyesalan tidak ada gunanya. Di ayat ke-22 di sini dengan jelas dikatakan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kadang kalau kita melihat orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa, terutama bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau di Indonesia siapa?
Pastor siapa namanya? Simon. Simon. Wah, kalau kita lihat karunianya luar biasa, kita sudah pasti menyimpulkan 100% dia pasti kenal Tuhan. Ingat, di sini Tuhan berterus terang. Bayangkan orang yang bisa melakukan tanda-tanda mukjizat, bahkan mengusir setan pun Tuhan tidak kenal. Amin. Makanya jangan bangga. Jangan bangga kalau kita dikaruniakan untuk menyembuhkan orang, untuk mengusir setan. Jangan bangga. Itu bukan patokan. Patokan kita mengenal Tuhan. Nah, yang pertama adalah apa di sini? Bernubuat. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, ini tingkatannya. Wow, ini nggak bisa dipungkiri lagi, ya. 3 ini adalah 3 karunia yang benar-benar top dalam kalangan karunia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Saya akan membacanya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ingat, kalau kita dikaruniakan bahasa roh, berarti tanda bahwa kita adalah orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Tuhan sendiri loh yang kasih tahu. Tuhan sendiri yang kasih tahu kepada orang itu apakah orang itu punya iman atau tidak ketika kita dikaruniakan yang namanya karunia nubuat. Makanya Rasul Paulus ya mengajak sidang jemaatnya, kejarlah yang namanya karunia nubuat. Kejarlah itu. Kalau ketika kau dapatkan karunia itu berarti engkau sudah dapat tanda dari Tuhan bahwa engkau benar-benar sudah punya iman. Tuhan yang kasih petunjuk itu, ya. Tuhan yang nyatakan itu, ya. Kamu orang beriman. Ya. Apa kata Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia? Apa yang dia cari? Apakah ada iman di bumi ini? Apakah ada iman? Nah, bayangkan, ya. Orang yang bernubuat, orang yang memiliki iman. Tapi kenapa dia tidak masuk surga? Bayangkan. Padahal Tuhan Yesus sedang mencari orang yang beriman. Pada waktu aku datang kembali, yang ku cari adalah orang yang beriman. Ya. Itu menjadi. Ingat ya. Ingat ya. Jangan kita bangga. Jangan kita bangga kalau kita dikasih banyak karunia. Ya. Jangan bangga. Kita sudah menilai positif, saya pasti masuk surga. Ya. Yang membuat itu tidak akan bergeser kita masuk surga atau tidak, cuman mengenal akan Tuhan. Amin. Ya. Itu patokan Tuhan. Amin. Patokan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah berbohong, tidak pernah berbohong. Amin. Ya. Kita harus mempelajari. Ya. Ada sesuatu. Kenapa kok orang beriman pun ya tidak masuk surga, padahal Tuhanlah yang memberitahukan bahwa kami ini sekarang sudah orang beriman. Namun apa? Banyak orang beriman bangga dan merasa pasti masuk surga. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan benci. Itu bukan orang beriman, itu orang sombong. Itu orang sombong namanya. Ya. Orang beriman tidak akan sombong dalam hidupnya. Amen. Itu yang terjadi. Ya. Jangan kita merasa hebat kalau kita dikasih karunia ini, karunia top semua. 3 ini karunia top. Amen. Karunia paling top. Itulah yang banyak orang cari. Bayangkan, dari belahan dunia orang akan datang ke Kalimantan untuk bertemu sama Pastor Simon, betul?
Itu yang terjadi. Orang akan datang ke sana untuk cari kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi itu bukan patokan. Patokan untuk kita pasti bisa masuk surga. Yang membuat kita pasti masuk surga ketika kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Itu patokannya. Patokan yang paling mutlak. Bukan kita dikasih karunia apa-apa. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana supaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia kembali ke surga, maka yang turun siapa? Yang turun adalah Roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu kita supaya kita dapat mengenal pribadinya dengan benar. Mengenal pribadinya dengan benar. Tanpa itu tidak akan bisa. Karena di zaman perjanjian lama, roh itu bersifat hinggap, atau dia hanya tinggal di ruangan bait Allah. Dan untuk orang masuk ke ruangan bait Allah harus benar-benar kudus. Enggak kudus pasti mati. Itu sulitnya dalam perjanjian lama. Namun sekarang kita dipermudah sekali. Allah itu bukan hanya ada dalam ruangan, tetapi ada di dalam hidup kita. Bayangkan, seharusnya kita berbohong, kita mati. Namun kita nggak mati-mati kan? Tiap hari berbohong, bahkan sehari berapa kali berbohong mati-mati. Itu namanya kasih karunia. Kalau zaman perjanjian lama nggak bisa, tidak akan bisa itu terjadi. Namun apa? Yang Tuhan marah itu ketika apa? Ketika kita terus-terusan yang namanya menolak untuk mengenal Tuhan. Itu yang membuat Tuhan marah. Kita terus-terusan menolak untuk mengenal Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan. Itu terjadi. Padahal kita sudah dikasih karunia yang paling besar, yaitu Roh Kudus. Di dalam Hosea pasal 4 yang ke-6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi mantu. Menolak menjalin hubungan dengan Bapa di sorga. Menolak untuk menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Menjalin hubungan itu berarti berbicara, mengakui keberadaannya, mengakui keberadaannya. Itu yang terjadi. Di dalam perjanjian baru, kata Yunani mengenal itu namanya ginosko. Ginosko itu tingkat relasi yang paling tinggi. Tingkat relasi yang paling tinggi. Itu terjadi. Kebanyakan kita itu hanya sekedar tahu. Tahu dari mana? Tahu dari ibadah. Betul? Tahu dari mana? Tahu dari baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Kita tahu banyak tentang Tuhan. Kamu lebih banyak lagi tahu? Sekolah teologi. Sekolah untuk cari tahu tentang Tuhan. Sekolah teologi, tapi belum tentu dapat mengenal Tuhan. Cuma tahu di otak. Dapat informasi di otak. Itu yang terjadi. Itu tahap yang pertama itu, proses pengenalan itu cari informasi. Tapi itulah tahap yang paling dasar ketika membangun yang namanya relasi. Itu terjadi. Cari tahu walaupun belum pernah ketemu orangnya. Cari tahu. Itu terjadi. Yang kedua apa? Yang kedua baru namanya kita datangin orangnya. Yang namanya perjumpaan. Jumpa. Ingat. Kita datang ke gereja, kita berdoa, kita berpuasa. Ingat,
tujuan kita cuma satu, cari Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan. Walaupun dia tidak kulihat, namun saya yakin percaya aku bisa mengenal dia. Amen. Karena itu janji Tuhan, nggak mungkin dia berbohong, nggak mungkin dia berbohong. Dia akan tepati janjinya itu. Ya. Walaupun tidak melihat, namun apa? Namun ketika saya berusaha untuk berjumpa, bukan hanya di gereja, di rumah, berdoa, berpuasa, yakinlah suatu saat akan mengalami yang namanya perjumpaan. Amen. Perjumpaan pribadi. Berani. Itu yang terjadi. Orang percaya itu adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi. Amen. Ya. Bukan hanya sekedar di otak, namun benar-benar mengalami. Itu yang Tuhan mau. Amen. Ya, itu baru tahap-tahap dasar. Ya. Tahap-tahap dasar. Baru apa? Setelah berjumpa, berkenalan. Ketika berkenalan, maka apa? Maka yang pertama kali jadilah teman biasa, betul? Ya. Jadi teman biasa. Teman biasa itu ya pasti jarang-jarang ketemu sama orang itu. Seminggu sekali, sebulan sekali. Teman satu hobi. Kita jadikan Tuhan itu kalau seminggu sekali jadi apa itu? Jadi teman apa namanya? Ya. Teman satu hobi, teman apa? Teman satu yang namanya pekerjaan. Ya. Teman biasa. Tuhan tidak mau kita jadikan Tuhan itu teman biasa. Amen. Tidak mau dia. Dia adalah yang cemburu. Itu yang terjadi. Yang kedua, baru teman dekat. Kenapa orang itu bisa menjadi teman dekat? Kenapa? Karena dia pasti lebih banyak bertemu dengan orang itu. Itu yang terjadi. Ya. Dia lebih banyak ketemu dengan orang itu, makanya orang tersebut bisa lebih dekat. Benar. Itu yang terjadi. Ya. Apalagi satu hobi. Ya. Itu terjadi. Yang ketiga, baru menikah lagi, sahabat. Amen. Sahabat. Tuhan yang tidak terlihat itu mau kita itu, Tuhan itu jadi sahabat kita. Amen. Jadi sahabat. Dia itu bisa ditemui bapak-bapak. Tuhan itu bisa ditemui bapak-bapak. Tuhan itu bisa ditemui ibu-ibu. Amen. Bisa ditemui Ya. kapanpun. Bisa ditemui. Dia bisa jadi sahabat kita. Amen. Bisa diajak ngomong. Ya. Yang terakhir namanya ginosko. Itu tahap yang terakhir namanya ginosko. Apa itu? Hubungan antara suami istri. Itu terjadi. Amen. Itu yang Tuhan mau. Amen. Kita benar-benar ya, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti suami istri. Amen. Benar-benar apa suami istri itu apa namanya? Cintanya itu, nggak bisa dikatakan lagi. Ya. Cinta. Makanya apa? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka Dia kasih kita apa? Cinta mula-mula. Amen. Cinta mula-mula. Amen. Kebanyakan orang sudah dikasih cinta mula-mula 1 tahun, 2 tahun, redup cinta. Itu yang terjadi. Kenapa Tuhan memperlengkapi kita dengan cinta mula-mula? Supaya apa? Supaya Tuhan itu menjadi benar-benar kekasih hati kita. Amen. Bukan sekedar sahabat, tetapi menjadi kekasih hati kita. Amen. Kalau sudah hubungan itu seperti suami istri itu berarti apa? Berarti tidak ada lagi yang tersembunyi, terbuka. Amen. Benar-benar terbuka. Amen. Itu yang terjadi. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Suami tidak mau menutupi, nggak mau menutupi sedikit pun. Istri harus tahu. Begitu juga suami, istri tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya. Suami harus tahu. Itulah hubungan suami istri. Hubungan suami istri tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya.
Semuanya harus terbuka. Kalau masih ditutup-tutupin berarti bukan suami istri itu. Cuma catatannya aja, tulisannya aja suami istri, KTP-nya aja suami istri. Itu yang terjadi. Tuhan mau benar-benar ya, hubungan itu benar-benar terbuka, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Amin. Ya. Apalagi soal duit. Suami menyimpan duit tidak diketahui oleh istri. Istri menyimpan duit tidak diketahui oleh istri. Nggak percaya dia, tapi cuma KTP suami istri. Itu nggak boleh. Kalau kita punya ATM, kalau kita punya ATM, kaum pria punya ATM, ya, kaum bapak-bapak punya ATM, pasti tahu kan ibu nomor PIN-nya? Pasti tahu kan? Oh, saya nggak ada. Nggak ada namanya ATM. Makanya istri nggak tahu karena nggak ada. Itu terjadi. Itulah hubungan suami istri. Kalau suami punya ATM, pasti istri tahu nomor PIN-nya berapa. Itu terjadi. Dia akan lebih mempercayai kepada istri daripada anak. Setuju? Ya. Setuju bapak-bapak? Ada setuju ini. Ada peti ini berarti. Ada sesuatu ini di ibu-ibu ini yang perlu dibereskan. Atau bapak-bapak yang perlu dibereskan. Ya. Ya. Itu terjadi. Itu bukan hubungan suami istri. Ketika bapak-bapak punya tabungan, punya ATM, namun disembunyikan, itu bukan suami istri. Masih ada batasan. Itu terjadi. Ya. Dia akan terbuka soal keuangan. Dia akan terbuka. Ya. Itulah enaknya ketika hubungan itu menjadi seperti suami istri, sangat dekat. Itu terjadi. Makanya apa? Ketika pertama kali Petrus dapat mengenal siapa Yesus, kan Yesus kan pernah ngomong, siapakah aku? Kalau kata orang siapakah aku? Ada jawab Nabi, Elia, ya kan? Dan kalau menurut apa katamu sendiri apa? Cuma Petrus yang jawab, siapa? Mesias. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan kamu yang mengatakan, kamu ditolong oleh Bapa di surga, sehingga kau dapat mengenal aku ini siapa, Mesias. Maka apa? Kamu sudah menerima kunci kerajaan Allah. Amin. Itu dahsyat kan? Enak menerima kunci kerajaan Allah, tinggal buka. Itu yang terjadi. Di dalam kerajaan Allah begitu banyak hal baik. Petrus sudah memegang kunci. Amin. Kunci dan apa? Alam maut tidak dapat menguasai Petrus. Tidak dapat menguasai Petrus. Itu terjadi ketika Petrus benar-benar serius pengen mengenal Tuhan. Maka apa? Yang dia dapat adalah kunci kerajaan Allah. Itu terjadi. Kalau kita mengenal Tuhan, berkat jasmani itu bagi Tuhan gampang. Amin. Gampang, tapi kenapa Tuhan tidak mau percayakan PIN-nya? Kenapa Tuhan tidak mau percayakan kuncinya? Kenapa? Tuhan tidak mau kalau kita kaya nanti masuk neraka. Jadi belum. Kamu belum, ku kasih kuncinya belum, nomor PIN-nya belum, nanti kenal aku dulu. Itu yang Tuhan mau. Kenali dulu Tuhan dengan sungguh-sungguh, carilah wajahnya, carilah, temuilah dia. Maka ketika engkau mengenalmu, sama saja engkau kuberikan yang namanya kunci kerajaan Allah. Amin. Itu nggak ada lagi rahasia yang tertutup, orang yang bergaul karib. Tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Itu yang terjadi. Kadang kita begitu sulit sekali kita mau cari berkat yang memang sulit. Ya. Mau lancar dapat berkat, apa kata Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu? Mengenal Tuhan dengan benar. Amen. Makanya semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang terjadi. Tingkatkan
tingkatan-tingkatan relasi itu ginosko, hubungan suami istri. Amen. Itu yang terjadi. Ketika ada hubungan suami istri, ada yang namanya percintaan atau hubungan intim. Ya, hubungan intim itu berarti apa? Sang laki-laki membuahi sang perempuan, membuahi. Ketika kita mengenal Tuhan, berarti apa? Kita digambarkan seperti ranting yang menempel, yang menyatu dengan apa? Dengan pohon. Maka apa? Maka ranting itu mengeluarkan buah. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dekat seperti suami istri, maka apa? Maka Tuhan akan membuahi kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Itu yang dimaksud. Amen. Kenapa relasi itu sampai ke tahap suami istri? Benar-benar sudah menjadi satu. Ketika orang menikah, siapa yang menyatukan siapa? Tuhan. Tidak boleh ada yang mengambil keputusan bercerai. Setuju? Itu yang terjadi. Ikatan suami istri tidak ada kata cerai. Yang ada hanya satu. Amen. Yang ada hanya satu. Nggak boleh ada perceraian di dalamnya. Itulah dimaksud hubungan ginosko itu seperti itu. Kita dengan Tuhan itu benar-benar menyatu. Amen. Menyatu. Seperti hubungan suami istri. Amen. Nggak akan berpaling. Walaupun lihat ada yang lebih baik lagi di luar sana, yang lebih kaya, namun dia tidak tertarik. Amen. Itu namanya ginosko. Tidak tertarik lagi. Kenapa ya? Sudah 20 tahun aku ikut Tuhan, miskin-miskin terus ditawarin. Kamu mau kaya? Tinggalkan Yesus, aku kasih kekayaan. Dia tidak akan. Orang mengenal Tuhan tidak akan menjual Yesus. Amen. Nggak akan. Seperti siapa Yudas. Yudas itu orang yang tidak mengenal Tuhan, makanya dia jual Yesus. Amen. Itu terjadi. Nggak pernah dijual. Itu terjadi. Itulah hebatnya kenapa kita harus benar-benar harus ginosko. Itu yang terjadi. Bukan hanya antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sudah menikah. Ingat, itulah gambarannya. Ya. Gambarannya supaya apa? Supaya kita berdua banyak. Amen. Itu yang terjadi. Selanjutnya apa? Melalui ikatan suami istri, maka apa? Maka orang tersebut ya tidak lagi tertuju pada kesukaannya, nggak lagi tertuju kepada kesukaannya, tetapi dia lebih memusatkan perhatiannya. Bagaimana saya menyukai istri saya? Bagaimana saya menyukai suami saya? Itu terjadi seperti kalau pacaran kan? Wah, kalau pacaran itu pengen disenangkan terus kekasih hatinya. Ya. Itu terjadi. Kalau sudah menikah, betul. Yang terjadi. Makanya harus ginosko dengan Tuhan supaya suami istri itu ikatannya makin mesra lagi di dalam Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah ikatan ketika kita benar-benar menyatu dengan Tuhan. Maka apa? Maka prioritas saya adalah menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia. Nggak lagi fokus menyenangkan saya kalau kita masih sendiri, belum nikah, belum punya pacar. Semuanya aku, betul? Semuanya aku. Ya, pemuda remaja menikah, betul? Aku. Tapi kalau sudah mulai punya pacar, lain lagi. Ada sesuatu yang harus kupikirkan, bagaimana aku bisa menyenangkan dia. Apalagi sudah nikah. Itu yang terjadi. Apa yang menjadi kesukaannya, aku harus berusaha menyenangkan dia. Apa yang dia benci, aku usahakan supaya tidak aku lakukan itu. Itulah hubungan suami istri. Ketika kita ginosko dengan Tuhan, maka apa? Yang kita cari apa yang Tuhan sukai. Apa yang dia sukai. Bahkan kita rela mengorbankan hidup kita untuk kesukaannya Tuhan. Hanya untuk menyukakan hati Tuhan, kita rela mengorbankan nyawa kita. Itu terjadi. Contoh, kalau ada bapak-bapak ya sedang membutuhkan ginjal, ya pasti ibu-ibu rela kan
memberikan ginjalnya kepada suaminya, betul nggak? Betul nggak? Itu kan pasti memberikan ginjalnya, apalagi dua-duanya rusak, ginjalnya karena kecelakaan dua-dua rusak. Nah sudahlah, satu-satu lah. Itu yang namanya pengorbanan, ginosko. Hubungan ginosko itu seperti itu. Dia rela mengorbankan, bahkan dia rela mati untuk sang kekasih hatiku. Itu terjadi. Inilah yang Tuhan tawarkan. Kenapa orang yang mengenal Tuhan pasti masuk surga? Amin. Kenapa? Karena tingkatnya sudah terlalu tinggi, sudah terlalu sempurna namanya. Terlalu sempurna. Tidak ada lagi cacat celah di dalamnya. Sama seperti Yesus, dia rela memberikan nyawanya. Dia rela memberikan nyawanya kepada manusia. Kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada manusia. Itu namanya ginosko. Dia hubungan ikatan cinta itu, ikatan cinta yang paling sempurna. Dia cinta kepada Tuhan, dia cinta kepada manusia. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Itu yang terjadi. Makanya itulah yang sedang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Itulah yang sedang ditawarkan melalui siapa? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Dia membantu kita supaya kita bisa ginosko dengan Bapa di sorga. Supaya kita bisa ginosko dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Itu terjadi. Ya. Karena tidak akan orang itu bisa memutar lagi. Nggak akan bisa dia berpaling cintanya. Dia tetap satu cintanya, itulah cintanya. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Itu keren banget lagi itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Supaya kita bisa mengalami sekali Yesus tetap Yesus. Ginosko. Ginosko dengan Tuhan. Mengenal Tuhanlah yang membuat kita sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita nyanyi mudah, untuk nyanyi sekali Yesus tetap Yesus, tapi dalam pengalaman ya, sulit. Kita akan lebih mudah mengibarkan bendera putih. Aku tidak sanggup. Itu terjadi. Tetapi ketika ada ginosko di dalam hidup kita, itu terjadi. Kita hanya bertemu dengan Tuhan, maka Dialah yang memberikan yang namanya kemampuan kepada kita. Ya. Ketika kita seperti HP, ketika kita ya ambil casan menempel di listrik, itu terjadi, dia akan penuh. Itu terjadi. Ya. Tugas kita setiap hari, bagaimana saya harus berusaha supaya aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun hari ini, tahun depan, sudah 1 tahun aku berdoa-doa, belum pernah aku dengar suara Tuhan, belum pernah aku jumpa dengan Tuhan, tetaplah tekun. Karena akan tiba waktunya Tuhan, bukan waktunya kita loh. Semuanya akan tiba pada waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Haleluya. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Itu terjadi. Sama seperti pengalaman Ayub. Pengalaman Ayub yang luar biasa. Demikian saleh, jujur kepada Tuhan. Tetapi tiba-tiba didatangi oleh iblis. Iblis punya rencana. Tuhan, aku tahu Tuhan, kenapa Ayub itu cinta sama Tuhan. Kenapa dia setia sama Tuhan? Ya karena Engkau yang melindungi. Engkau yang melindungi, Engkau yang membuat kaya. Iya, semua orang kaya, orang sukses yang gak punya masalah, pasti dia akan cinta sama Tuhan. Dia akan setia sama Tuhan. Itu pandangan iblis. Itu pandangan iblis. Tetapi apa? Tetapi iblis bermaksud, Tuhan tahu tujuan iblis. Dia mau bikin SIM, surat izin mengganggu, menghancurkan, membinasakan. Tujuan iblis itu membinasakan, menghancurkan. Yang namanya Ayub. Itu yang terjadi. Ketika pertama harta bendanya habis, lalu yang kedua anaknya habis, meninggal, yang ketiga baru kesehatannya. Kesehatan. Apa kata Ayub?
mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul nggak? Jadi pertanyaan, betul nggak Tuhan yang mengambil hartanya Ayub dan anak-anaknya Ayub, kesehatan Ayub? Betul nggak Tuhan yang mengambil? Seizinnya. Betul nggak? Seizinnya. Bukan Tuhan yang ngambil. Itu aja Ayub belum mengenal Tuhan, belum tahu. Tuhan tidak mengambil, tetapi Tuhan mengizinkan siapa? Iblis untuk mengambil itu. Amin. Di situ aja Ayub belum tahu, belum dapat mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua apa? Kata Ayub, masa kita hanya menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Betul nggak? Semua yang dialami oleh Ayub itu adalah rencana buruk Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Tidak. Yang dialami oleh Ayub itu tidak ada yang namanya sisi buruk. Kalau Tuhan sudah izinkan, tidak ada yang namanya sisi buruk. Tapi logika kita akan berkata itu buruk. Buruk, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, itu buruk di mata kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan katakan itu buruk. Kenapa Tuhan izinkan itu? Walaupun Tuhan tahu bahwa rencana iblis itu untuk menghancurkan Ayub, menghancurkan Ayub. Yang membuat Ayub itu tidak kuat bukan karena perkataan dari istrinya. Yuk, masih kapal setia yuk. Lebih baik ya butuh bilang Tuhan, bilang oh, enak aku bisa nikah lagi ya yuk ya. Yang membuat Ayub itu makin down ketika datang sahabat-sahabatnya malah menyalahkan Ayub. Gak mungkin kau dapat hal yang buruk ini, gak mungkin, bukan karena kesalahanmu, gak mungkin. Itu menurut logika kita. Kadang kita berpikir kalau kita menghadapi masalah itu hukuman Tuhan. Betul nggak? Kalau kita lihat ada orang terkena bencana, itulah hukum Tuhan, ngahok dia kan. Itu yang kita pikirkan selama ini. Dan itulah yang dialami oleh Ayub. Sehingga Ayub mulai tertekan, sehingga akhirnya dia berkata apa? Dia berkata, terkutuklah hari kelahiranku, terkutuklah hari kelahiranku. Itu terjadi. Dia mulai bimbang sama Tuhan. Dia mulai bimbang sama Tuhan. Karena apa? Tekanan dari sahabat-sahabatnya. Ingat, perkataan yang kita keluarkan, perkataan negatif, itu seringkali melemahkan kita. Makanya jangan kita dengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan. Dengarkan perkataan-perkataan yang membangun kita. Tuhan tahu apa maksud rencana Tuhan. Tuhan tidak sama sekali sedang mendatangkan yang buruk, tetapi Tuhan sedang mendatangkan hal yang lebih indah lagi bagi Ayub. Mari kita baca Ayub pasal yang ke-42. Saya akan baca di ayat yang ke-7. Saya akan baca, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata yang benar tentang aku, sebab seperti hambaku Ayub. Itu tadi orang yang tidak mengenal Tuhan yang dengan benar, maka apa? Maka perkataan kita adalah perkataan yang menyakitkan. Itu terjadi. Perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang membangun. Itu terjadi. Setiap ada teman kita menghadapi musibah, jangan cepat-cepat kita bilang itu hukum. Tapi ada maksud Tuhan yang indah bagi dia. Terus 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baik hamba-hambamu. Ayub meminta doa untuk kamu
Kamu hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Itu yang terjadi. Haleluya. Sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Haleluya. Perkataan yang tidak membangun itu seperti itu. Namun Tuhan mau di ayat yang kelima. Ayat kelima saya akan baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Itu terjadi. Ketika ada ginosko, pengalaman ginosko Ayub kepada Tuhan, ya. Dulu aku mengenal Tuhan hanya menurut kata orang saja. Bayangkan, hanya menurut rumor orang aja, Ayub itu begitu saleh, begitu jujur, begitu takut akan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi ketika kita rajin baca Alkitab, pasti hidup kita saleh, jujur. Kalau kita benar-benar rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh. Ya. Namun bukan itu pengalaman yang dimau oleh Tuhan. Tuhan mau pengalaman itu makin meningkat. Ya. Pengalaman itu meningkat. Ya. Melalui peristiwa itu, maka Ayub mengalami ginosko. Ya. Mengalami sampai sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maka sekarang aku sendiri sudah melihat engkau, bahwa engkau adalah kekasih jiwaku. Engkaulah satu-satunya benar. Itulah yang sedang direncanakan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang paling indah. Apa itu? Ayub mengalami ginosko dengan Tuhan. Haleluya. Itu jadi kenapa kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tekanan yang besar. Supaya apa? Supaya kita lari sama Tuhan. Haleluya. Ketika kita lari sama Tuhan, kita dapat ginosko. Itu Tuhan sedang rencanakan. Walaupun iblis merencanakan kejahatan, namun rencana Tuhan tidak ada setitik pun, tidak ada satu kata pun, tidak ada niat buruk sama sekali, tidak ada. Walaupun itu pengalaman pahit, walaupun di dalam pengalaman pahit itu Tuhan mau kita mengalami ginosko dengan Tuhan, mengalami sendiri pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya kita jangan butuhin orang lain ketika orang lain sedang bermasalah. Haleluya. Itu enggak. Tapi berkati dia supaya dia bisa ginosko dengan Tuhan. Amin, amin. Supaya Tuhan datang sendiri kepada dia, menyatakan kemuliaannya, memperkenalkan dirinya. Anakku, aku mau lebih dekat lagi sama kamu. Haleluya. Aku mau setiap hari ya, kita terus berkomunikasi. Itu yang dialami oleh siapa? Ayub, sehingga dia menyesal sekali, bahwa berarti dia sangat mengerti baiknya rencana Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengenal Tuhan, dia dapat kunci kerajaan Allah. Ketika dia mengenal Tuhan, dia dapat apa? Nomor PIN. Apa yang didapat? Kekayaan Ayub jadi 2 kali lipat. Anak-anaknya jadi ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi yang paling cantik sejamannya. Anak-anak Ayub, hartanya 2 kali lipat. Bayangkan, nggak butuh waktu lama. Kalau Tuhan sudah kasih nomor PIN-nya, kalau Tuhan sudah kasih yang namanya kunci kerajaan Allah, nggak butuh lama. Kalau mau kaya itu kaya. Itu terjadi. Yang Tuhan mau adalah ginosko. Yang Tuhan mau itu. Makanya kita akan dipercaya lebih banyak lagi ketika kita mengenal pribadinya. Itu terjadi. Cuma satu yang Tuhan tidak ganti. Apa itu? Istrinya yang tidak Tuhan ganti. Itulah hubungan ginosko. Tidak ada kata ganti. Tidak ada. Makanya kalau istri kita mulai cerewet, istri kita mulai mencak-mencak, istri kita mulai, jangan kita bilang,
Tuhan selesaikan dia biar aku dapat yang lebih baik lagi. Terima dia sama seperti Ayub, terima dia apa adanya. Walaupun dia sudah merencanakan apa? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Walaupun ya, Ayub sudah menerima dengan terus terang oleh istrinya apa mau istrinya. Namun apa? Namun Ayub tidak mau bercerai sama istrinya. Ayub dapat dinosto, dia makin cinta sama istrinya. Ya. Ketika dia tahu istrinya, wow, ternyata jahat istriku. Tapi ketika dia dinosto, dia makin cinta sama istrinya. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pandang segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu, baik pengalaman yang paling pahit, tapi tetaplah percaya. Ketika aku menghadapi pengalaman yang paling pahit, disitulah aku dapat pengalaman yang indah bersama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan mau semua yang ada hari ini yang datang kepada Tuhan, baik mereka yang sedang mendengar secara online, Tuhan rindu kita dinosto dengan Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, penderitaan boleh datang, tapi tetap katakan, Tuhan, aku izinkan rencana yang baik terjadi dalam hidupku. Tuhan mau dalam segala perkara. Baik apapun kita diberkati, kita pun dapat dinosto dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita angkat pujian.